pinggiran. Orang paling kaya di Tamako makan bolotu. Jadi kalau ada orang-orang Tamako di sini, Mongol Pioma terkenal sekali di Tamako karena salah satu orang paling kaya sampai orang ada air terjun sendiri di daerah Lempang deh, Marbolotu. Dan kalau mau bersaksi, saya sekolah masih ingat sekali waktu SMP, Mongol kepala sekolah Panggilan Temona. Iya, itu ibu Temona ya. Dia pendek, maka dia pukul, oh Tuhan Yesus. Aduh, tapi dari didikan itulah menghasilkan karakter-karakter yang kuat menghadapi hidup. Jadi Bapak Ibu kalau anak di sekolah dapat cubit jangan marah. Dulu orang lebih siksa kasihan. Itu disangar sana aja pakai mistar dan rotan. Itu jabar rasa langsung pensiun 3 bengko merah di kaki. Waktu nggak setengah yang bijol di situ. Saya sejujurnya adalah putra daerah asli. Kemana-mana saya perform di acara orang Manado yang berdarah Manado atau Sulawesi Utara, saya selalu menggunakan bahasa Manado. Kita orang Sangir, kita masih bisa berbahasa Sangir, sekalipun kasih yang so tinggalkan didi, kadio, gitu. So panjang, so susah. Tetapi kita sebagai orang Sangir kita bangga karena tapi mama Fam Kansil. Jadi kalau ada di sini Fam Kansil, nanti terambah saudara. Gitu. Tinggal ditentukan dia mana kansil asli atau kansil pengkhianat. Orang kan bilang begini, memang coba kansil terbagi dua. Kansil itu aslinya cuma dari satu daerah, di nama orang Siau. Cuman ada yang kesangan besar, menumpang di Mangani itu besar di Tamako. Nah itu berarti Mongol, no? Itu Mongol juga. Mongol keluarga kasihan keturunan raja yang terusir dari kerajaan. Masih jadi momok di Tamako. Dan saya ke Jakarta, Tuhan yang atur, naik kapal Lambel, kita masih ingat sekali. Kalau kita mungkin jadi kayak anak sekarang, so mati di kapal kita. Tetapi karena terdidik dari didikan orang tua dan sekolah yang membuat Mongol kuat bertahan di Jakarta. Dulu kita dari tinggal dengan Kameri, terus kita bakos. Dari situlah kita berproses hidupnya. Ada orang Nado yang mengaku kita kata Mang Dindia. Karena kita bertahan di Jakarta jualan koran di Tugu Tani selama kurang lebih 1 tahun lebih. Karena kita mau ngamen bingung bagaimana mau bercerita. Kami dikasih masih logat Manado, aku nanti terciri kan enak sekali. Aku terciri. Aku terciri. Dikasih yang Beb, kasih yang baru dari Tamako, kon sarang Manado, tuh sama Manado, sama Jakarta, tuh balogat susah saya. Ungke DP saksi hidup. Terhadap nasi goreng di Warakas itu di rumah. Kontak bilang Pak Bang nanti nasinya kalau udah matang, mas taruh di tas ya. So nasi sumatang dia cari tasnya mana bang? Itu masuk ini kresek bang, oh Tuhan. Kita belum tahu. Terus kasih orang Manado kan itu tas. Berita kata itu di Jakarta kata kresek. Aduh, keke malu, haleluya. Tapi ternyata bukan cuma Mongol, banyak juga, ada juga artis. Biasanya datang artis ke rumah, dibilang gila berantakan banget rumahnya. Sini dia aku bersihin, aku yang cuci piring, babunya dia. Ya udah kamu yang cuci biar nanti aku yang pelaka-pelaka. Ada juga pelaka-pelaka, tahu apa tuh bahasa Indonesia pelaka-pelaka. Dan saya jadi senat komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia sampai hari ini. Asik. Yang pegang paling stand up paling baik orang Senjer saya. Orang tanya siapa yang jago Mongol, kami Sangir hidup di Goraka. Oh Tuhan nih, karena kasihan kita Mako dulu belum ada pendeta tuh masih guru Injil. Aduh, ketua pinulung tuh di panggilan. Oh Tuhan sampai sokok dia doakan. Ini orang banyak di Tamako begitu. Mau ruatan. Sokok. Kepada sekalian dia bawa. Tuhan berdosa, haleluya. Tapi satu hal yang pasti, kalau Tuhan yang ngatur, tidak ada yang bisa bantah, betul? Kalau Tuhan yang sebuat, pasti berhasil buatan Tuhan, amin.
Orang boleh mereka-reka yang jahat tentang orang penghidup, tetapi Tuhanlah penentunya. Amin. 7 tahun saya jadi stand up comedian, itu orang dijatuhin kalau orang Jakarta bilang, oh puluhan. Ada yang bilang pakai pui-pui, ada yang bilang mongol pakai susuk di Kuningan di Jawa Barat, ada kata 10 berlian di muka, aku bilang ini pegiomo. Orang-orang nado berlian yang nggak di muka, dicincin saya. Babodoh berlian taruh di muka, dicincin deh. Jadi biar kalau ke gereja menyanyi kalau mau orang di nganeng angkat tangan. Kita ke Oma di Sanggar meninggal umur 100 tahun. Di Tamako meninggal 100 tahun, mongol pulang. Itu mongol so jadi artis kata Mako kong kita penani. Karena kan di Sanggar ada orang tua baptis tuh, kita penani bilang, "Polo beli aku aja anak setahun." Kayak mana nih? Yang kaget di bawah rangkap. Aduh, jangan minta salah minum kopi, geng. Bagaimana emak kubur dok kakak adik 2, mama pe adik 2 1000 tanah. Kita bilang, aduh ini kami dok pikir kita datang ambil tanah kasih nih biar juga jaga kau mati. Ngomongin ambil juga itu kita yang di Jakarta kita so sehat, so kaya gitu. Mama sekarang menjadi kerja cuman kamol antara anak ke sekolah. Cuman memang kata ibu Sangir tuh datang ke Manado di bawah presiden atau alis. Aduh, waktu muda di alis gagah biru memang. Dia lupa umur makin tua alis pororok turun siang. Oke, dulu mama pe alis di atas, sekarang so di bawah. So ciri kasih yang ngikutin kulit yang mencium. Kalau orang bilang pororo DP kulit. Jadi mama kalau ke gereja hidup di es batu kasih mau Tuhan suci. Ampanya bebedo dia ada bagi-bagi alis di es batu. Tapi buat cewek-cewek, buat ibu-ibu, alis anda yang mulai mengkerut bisa sembuh dengan batu es. Di es batu boleh, mana kompres cuma 4 jam. Karena mau mami bagus sas hidupnya bagus DP alis. Ada pegare sayang keribut 6 jam di air. Tenang jo mami yang mungkin memarah di jatah setransfer. Karena mami pekerkan orang sih orang Sangir tuan kelemahan kan doi. Ada orang saudara di Surabaya datang tuh kata Mako konsep buku kenal nintau bahasa Manado, nggak bisa bahasa Manado, nintau bahasa Sangir. Jadi dikenali oleh ibu papa. Ah ini Oma Ara, ya Oma Ara. Nah sejarah tuh orang-orang Tamako kan selalu kuat sejarah. Kita pe Oma pesan pemongol kalau mana mau kawin cari dari Burude ke bawah. Dari Tamako tuh nanti dapat Karangkalam Burude baru cari ke bawah. Pokoknya batas paling terakhir Sesiwu. Kalau kau bisa lawo fam rompas itu bersaudara. Omapi begini namanya. Gitu? Jadi kalau kau mau dia naik tua ke bawah, kalau bagus ke arah Angges, Karongan, Akembawi, gitu ya. Karena sekarang kan percaya sama dulu tuh kan nanti ada rulung, lino dan sebagainya. Kau ngana ini ada nih boleh kawin dengan fam ini maka giansar begini tahu semuanya. Justru itu seharusnya yang kita pelajari. Karena kalau orang menikah masih bersaudara, hukum Alkitab itu dosa. Jadi mongol mempelajari, lebih kita cari metu orang Amura, yang mungkin bersaudara. Bapak maju orang Amura, kita masih kerja karyawan, metu tuh mingkas. Jadi bodoh. Bisa jadi artis dia mau balik ke Injang. Masa mongol waktu gembel ditinggal, gitu? Sedang berjuang ditinggal. Setelah jadi artis dia datang dengan itu arah memikau dan si buat. Saya kalau orang Sangir selama jam masih berjalan DP baterai masih bagus. Seminum yang air baterai. Alhamdulillah kok mati. Enak itu bagus ya Tuhan. Di gereja ulang tahun yang ke-61. Dari sisi usia 61 itu so tua.
Soba owang kalau orang Sangir Basari itu sebarang rambut putih. Tapi di sini saya selalu melihat orang-orang Sangirnya pernah jacet rambut. Luar biasa, karena memang itu alkitabiah. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Kau mana cek? Memang Tuhan buang di tangan. Jadi jangan jacet. Bagi dia rambut putih orang, karena kita bangsa berkata rambut putih itu adalah mahkota. Jadi kalau ngomongin putih, rambut putih berarti orang dewasa. Ya teman, kalau masih muda rambut suka rambut putih, bacoh saya. Ya toh, cari daun lili, kita kan ngomong jujur, kita kasih orang Sangir sejati, terdidik sebagai orang Sangir yang ortodoks. Kita Oma terkenal namanya Yohana Soba. Terkenal orang petana banyak di sana, rumah ujung sebelah itu orang petana semua. Tetapi yang itu bolotu. Itu bisa musuh di pohon dia yang mau kasih orang. Oh Tuhan berdosa tapi Oma. Ini mati 106. Orang tanya kenapa Oma mati lama, ngomong ya orang yang pongo. Dari 70 malaikat sopanggil pagi mati dia dapat dengar. Jadi malaikat sopanggil Yohana. Saya bilang aduh pongo dia saya. Saya itu orang pongo umur panjang. Itu karena orang muda dipanggil Tuhan sampai Tuhan datang juga dia santai. Jadi kalau mau bikin umur panjang mau pongo dia. Kayak orang tanya tuh bagaimana mau Nabi Umar meninggal? Malaikat maut tunjuk muka. Hah, jadi jadi buat adik-adik yang masih muda berdarah Sangir, jangan pernah malu jadi orang Sangir. Amin. Jangan pernah malu orang jadi daerah orang Nusa Utara. Biar begitu orang ke daerah di saat bencana tidak pernah babat dia saya. Orang mandiri dan orang di sana ada di nama Mapalos. Itu baku-baku bantu, ada orang mati datang baku bantu bawa busa, gitu. Iya tuh, syukurnya lama bikin bobeka sayang. Ini, ya tuh, bikin malam hiburan apa gitu sayang. Neng suap kalian ini apa? Tapi sebenarnya itulah daerah saya, Pak. Iya kan pendeta kan orang Batak, marga Harahap ya Bang. Kami orang daerah Sangir Talau itu daerah yang jujur dulu kami tidak berperang dengan siapapun karena kami persinggahan dari MacArthur. Jadi oleh sebab itu kami akan lebih condong ke Filipina. Karena memang ya Tuhan, orang sampai sekarang udah sinyal masih 3G. Jakarta ke Solo 4G LTE, ternyata masih 3G. Pelantikan Bupati Sangir itu mau datang dari iPhone 7 Plus. Sampai di tahun SOS. Kita sampai tanya di sini presiden Susapa. Masih Bung Karno polo. Presiden Soekarno juga Bung Karno. Kosinya apa kasihan. Itu tahunnya masih ada tuh sedikit. Pepiri tamako haleluya. Lebih gampang kasihan mau udah beri Tuhan Yesus masuk kamar berdoa berdoa. Kosinya apa? Dan kirim SMS hari Senin, ada Bang WA Pak Tamang di Jakarta, kalau ada job telepon ke nomor ini ya, Tuhan. Dan kirim hari Senin, kita sampai di Nado baru tak kirim ke SMS. Ada sinyal. Tuhan. Itu orang Tamako tuh, kasihan. Tamako kasihan ada hiburan, daerah paling seram di Sangir itu orang Tamako. Karena Tamako itu terkenal setiap hari Sabtu itu baku bunuh di pasar. Itu mau di daerah. Jadi kalau orang tanya orang mana orang Tamako darah Yesus. Jangan salah senyum saya nonton game ini nanti. Jadi ditakuti sekali orang Tamako. Tapi kita boleh jujur orang Tamako itu mengkaki. Saya orang Nahal yang pesawat itu santai. Orang Tamako pesawat lewat orang badada. Bukan sampai kami mau badada itu kan kandang. Ini namanya orang seluruh pesawat itu. 25.000 kaki itu dia boleh tahu mamanya mau di situ. Ada tuh mami. Mereka tuh feeling orang Sanger.
pesawat 25.000 kaki dia badara. Ada mama ibu di dalam. Tapi nggak apa-apa. Orang boleh bilang apapun tentang Sangir, tapi sampai hari ini pendapatan per kapita Sangir tetap stabil. Orang di Jakarta susah makan, orang di Sangir nggak pernah ada orang mati lapar. Kalau mana mati lapar katanya bodoh. Orang tanya, mau waktu mana batal sekolah pendeta, kenapa nggak pulang Manado? Kalau mau pulang Manado nggak akan jadi apa-apa, karena mau tinggal di Makasih. Di Manado, di mana tuh tinggal sana, masih sengker semua di situ. Gorontalo cuma yang bobo. Di ujung itu sangat semua orang yang makan di rumah masih boleh minta sebelah. Pasti mama Embo, mama Akang, mama Ada, kakak baru, kakak ada, karena kekerabatannya sangat sama dengan orang Batak. Mau dikasih marga di Tarutung, dikasih marga Panggabean. Ada opat tisoran kami bang, buta garu, buta barat, Panggabean, lubang tobi. Mana kore Panggabean, 3 ini turun nih. Sama tuh orang-orang Sangir. Ya tuh, baku-baku banyak. Main bo, mama kasihan dulu, mama masak. Boleh aku mau makan, ambil jempol. Ambil jual, ambil. Ini saya mau. Orang pasar. Dibelas di pas bakalai dia bangkit. Mungkin masa lalu itu tuh kelemahan orang Torah. Nggak ada ada kita ini. Ini mungkin Ibu Pendeta Amsal 20 ayat 19 berkata, janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Alkitab bilang orang-orang Sangir stop budaya bakar lota. Ibadah lagi ibadah, tahu-tahu ada ibu-ibu masuk, udah ada pakai cincin 2.000 di belakang. Aduh, bagaimana mau diberkati Tuhan kalau orang harusnya dengar firman, bukan lihat orang masuk. Benar enggak? Orang di mana begitu? Orang sekarang lalu kenapa ya di Jakarta ibadah setiap kali hari Minggu kok bisa persembahan sampai ratusan juta? Karena nggak ada warung. Dan orang di Manado sebelah gereja apa? Warung tambah batukan. Persembahan 5.000, tukar 2.000 sehari. Jadi 2.000 dikali 500. Dan sampai Tuhan datang, koin semua. Bagaimana kita mau memberkati Tuhan kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, betul? Betul, kalau saya mau hitung-hitungan sama Tuhan, kita mau jadi orang Kristen. Karena Kristen menganut perpuluhan, memberi terbaik buat Tuhan. Mau dikiranya siksa. Saya penghasilan 400 juta per bulan, berapa perpuluhan? Yakin gak mau kasih? Merasa pindah kita. Aduh, tanpa bulu, Beb. Kita langsung telepon ibu gembala, Bu, 5 juta boleh? Iya kan? Tetapi kalau orang mau diberkati Tuhan karena kita melihat jumlah, sampai Tuhan datang kita orang hidupnya akan pernah diberkati Tuhan. Anda mau diberkati Tuhan karena ketaatan, bukan jumlah. Amin. Itu mau praktekin Bapak Ibu. Kalau saya mau hitung-hitungan di Tuhan, kita lebih baik balik di gereja lama. Yaitu orang-orang Sangir kan ada gereja burung tahun. 24 Desember baju baru sapu mait, baru muncul full di gereja. Sampai setengah bikin sabua di luar. Tapi coba sebenarnya mulai Januari tanggal 10 hilang satu-satu, nanti muncul kalau semua mati. Dan itu banyak di Jakarta Pak Pendeta. Di saat gereja sana ada mujizat orang sembuh, semua pergi di sana. Padahal di gereja Anda pun ada mujizat. Mujizat berlaku atas diri Anda pribadi, bukan rombongan. Jadi kalau mana yang harus Tuhan sembuhkan, yang mana yang akan Tuhan sembuhkan? Karena setiap yang hadir tidak semua sama penyakit. Tapi apa namanya? Kita bengel lah, Opa. Bengel itu Bapak kita budek. Terus bagaimana tadi pas KKR, puji Tuhan, kita kasih yang Tuhan Yesus sembuhkan. Ih, tepuk tangan jemaat. Ini sudah guna ini yang semuanya. Coba mundur 3 langkah, mundur 3 langkah.
Pak Pendeta teriak shalom. Oh, Pak teriak shalom. Sembuh di Depok. Coba opa turun di lapangan di bawah. Pendeta Bataria, haleluya. Pendeta Bataria shalom. Ternyata masih pomo. Tadi dia bisa tahu karena baca bibir. Mau pas jauh, bengeng lagi, bengeng lagi. Jadi Anda yang menjadi jemaat dari gereja Gemis Mahanaim, bertumbuhlah dan berbuat di gereja di sini. Jangan mau bertumbuh di sini, komunikasi dibuat di gereja sana. Itu nama diomong. Kamu mulai jujur, Petrus marah-marah, Paulus marah-marah kalau jemaat kayak begini nggak bertumbuh. Kita pribadi kita boleh cari gereja besar di Jakarta, kita gereja GBI. Kita boleh cari gereja besar, kita bisa ke Pak Gilbert, kita bisa ke Pak Niko, tapi kita ke gereja di Sunter, di jemaat cuma 74 orang. Notu 4 orang itu muda, di 70 tua. Orang tanya kenapa? Karena anak-anaknya pada ke gereja di Senayan City, orang tuanya ditinggal di rumah. Jadi momor yang jemput tuh oma-oma. Suruh menyanyi bukan terbang tinggi di awan, mama nyanyi. Tapi aku favorit cuman soraklah dari itu Abra, Adam dan Hawa di Taman Eden, rumahnya di waktu itu sama sekarang masih menyanyiakan. Apalagi sekarang so Desember, asik. Semula jadi bikin cookies besi tinggi. Kalau disangit kan semula jadi bikin biji-biji. Ada 2 versi, ada yang pakai mentega dan santan, ada pakai air. Jadi kalau pakai air jangan gigi sayang, ropeng anak. Oke. Kalau bahasa Jakarta bang, kue biji ketapang bang. Kalau kami di Nando diberi nama cookies biji-biji. Itu kalau pakai santan sama mentega kan pasti empuk bang. Tapi kalau pakai air, mana bang ini martelu yang patah. Nah kami di sana itu kan kalau Natalan tuh berkunjung dan dari satu rumah bawa musik bambu tuh. Semabuk itu saya mana kaset tuh biji-biji karas. Bilang kalau nggak luka domi. Gitu. Akhirnya oma dia obat. Dia mau makan keras mau isap yo. Ambah hatinya habis hati. Jadi saya udah banyak dapat laporan sejujurnya. Saya evangelis negara, Bang. Saya terdaftar di Dinas Kristen, Bang. Tetapi saya berlaku seperti Timotius, saya tidak mau didikte oleh siapapun. Karena buat saya, kita menginjil orang menurut cara masing-masing. Paulus bicara beda dengan Petrus bicara. Tetapi satu fungsinya mereka, tetap ingin memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Saya pelayanan juga besok tanggal 4 saya pelayanan di GBI di Surabaya. Di saat saya pelayanan semua perhiasan harus hilang bang. Kalau hari ini anting lupa buka, lupa kita ada buka tuh hai, kebuka ini naik di belakang ode mau melengahnya. Kalau ada tuh di gereja sini ada orang mulu-mulu batata, DP obat cuma 1 Ibu Pendeta. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, kalau ada orang yang mulunya begini, Carlota, saya menyala air di wastafel pembaptis di penuhnya. Itu cuma dulu. Rujuk di wastafel saya. Jangan sewa kolam mahal, wastafel di belakang itu. Ada yang tukang gosip, tarapu di situ, pasti dia bertobat. Lewat adik-adik, gitu sih. Orang Sanger itu secara DNA orang-orang kuat. Orang-orang Sanger DNA-nya sama dengan orang Dayak, orang Batak, dan orang Israel. DNA kuat, susah mati. Serius. Orang di daerah lain kasihan terkena sadiki meninggal. Orang di Sanger kasihan ada. Coba cek di Tamako. Ini ada rumah sakit dulu. Berobat di pasar Opan Nusa.
Demi nama Opa Nusa, bawa pisang 2 sika, gula 1 kilo, beras 2 kilo. Kaya no. Tadi dia lagi di pantai di laut di sana. Mungkin sepanjang apa? Oh, begitu. Anu, liang, goraka. Di Sangir itu sayang, dan itu kita pernah rasa. Kita pernah begitu, waktu obat tak pukul. Kita nyawa bilang anak setan mana. Di masa itu obat ada sumur anak pukul, itu lo waho Roman. Ini memang ada muka. Bila kita ada setan, ya Tuhan kita bisa bukan karena setan keluar, tapi bumbu saya. Maksud tahu kan orang Tamako, tapi apa sikat gigi saya. Dia beli pinang dia lagi. Tapi sorry, jarang di Tamako di Sangir orang hono. Gitu, jarang orang di Sangir itu gigi ongko. Jangan. Di Sangir itu hono langsa. Itu berapa satu hono? Aduh, kalau orang Sangir tanya apa itu langsang? Oh, duku PKK. Soalnya buat duku sama langsa kan sama. Dua kakak aja mau guleng dulu. Coba begitu, yang satu pahit, yang satu nyanda. Orang di Tamako dulu sakit malaria apa DP obat? Biji langsa. Oh Tuhan pipa itu. Aduh, sudah juga saya lebih baik. Karena minum obat kina juga daripada mencekin. Aduh, pahit nenek moyang serius kembali. Dia karena talang biji rambut yang 7 pasti meninggal. Tangan di leher. Ini 61 gemis ini di mana ini di Jakarta Bu atau Di Jakarta. Jakarta? Ini suruh 61. Siapa yang bawa? Maksudnya siapa orang Sangir pertama kau buka geheda sini? Pulau saya pulau di Sangir banyak vakansi. Laut. Orang Sangir kan memang jago kalau jalan laut karena orang Sangir punya ilmu Nabi Musa dan ilmu Yesus berjalan di atas air. Banyak itu. Jadi kalau orang Sangir besok menatalan, Ibu Pendeta kalau ingin butuh mongol kanari bilang dari bulan sekarang pasti mongol akan hadir. Asal bilang dari sekarang karena jadwal belum turun. Otomatis kita masih bisa barter dengan manajemen untuk kita boleh hadir di tempat ini, termasuk hari ini. Ya. Jadi mohon kalau selama masih ada di Jakarta dan kita masih boleh lari, kita akan lari hadir. Kita tadi sejujurnya ada acara di Ancol, lumayan kasar di PV. Mulai saya curhat di belakang. Duh, ibu-ibu Elizabeth. Iya, Elizabeth kan perempuan yang luar biasa. Melahirkan Yohanes Pembaptis di mama itu. Pam apa itu orang? Terus orang Sangir kan kalau beberapa selalu tanya pam kan. Pam apa kau mengol? Kansil kansil bawa. Lah saudara ingin kansil. Saudara, cuman kalau kita kasih Kristen dia kalintui. Masih sama-sama kasih, gitu. Jadi buat bapak kenapa dia di Sangir kalau ada pendeta di atas mimbar ngomongin boleh di situ. Orang di Sangir masih dia pakai pohon pala buat Natal. Ini kasihan tapi palanya korban putus. Karena kan kokong pala paling besar di Tamako, jadi dia bilang kok apa pohon pala laki-laki kata, yang buah. Nah jadi itu potong, kok nanti di DP jangan itu pokoknya utuh dan bagi baru nanti taruh lilin, kok apa segala macam dia taruh, baru di atasnya dia pakai sunlight, sunsil, itu kasihan sampo itu dan kalau sudah ada hiasan, itu. Di malam kudus kau lilin di pohon rubuh tak bakar di gereja
secara pengumpalannya gampang tabakkan. Tapi itu ketulisannya gitu. Tapi luar biasa, Mongol terakhir kesana beberapa bulan lalu. Bahkan besok Mongol mau berangkat ke Manado ini 155. Itu tadi Mongol bilang Mongol duluan karena harus langsung ke bandara. Gitu. Mongol mau pulang ke Manado, ada pelantikan. Kebetulan Mongol jadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah sesuatu di Manado. Dan kalau memang Tuhan izinkan 2020 Mongol akan ikut bertempur dalam Pilwakot di Manado. Gitu. Ini ada kampanye, ada. Maksudnya kalau memang Tuhan izinkan, toh, kalau memang Tuhan berkehendak pasti jadi. Jadi Mongol masih nunggu restu dari Mama. Karena tapi Mama ini kasihan ibu-ibu sangir yang ortodoks. Kayak apa buang-buang doi di main. Pulang jadi sangat karena itu menggawang anak punya sama ibu. Desa namanya desa Menggawa. Kata kita video semua di 5M, songana yang punya itu, tembus kalinda anak punya itu. Jadi mami agak sedikit otak sama dulu dan makanya buat mau buang-buang doi, mau jadi wali kota sampai harus buang 40M. Dia mana video semua tuh pantai di sana. Semua kapan boleh lewat anak punya itu. Jadi tinggal menunggu restu ibu. Ibu belum merestui sampai hari ini karena harusnya Mongol caleg DPR RI nomor urut 1 dari sebuah partai, tetapi mau mundur karena kita belum kuat di dunia partai karena partai itu warnanya mengenal 3, hitam, putih, dan abu-abu. Paling banyak bermain di abu-abu. Nah itu Tuhan dosa, Tuhan bilang kalau mana mau panas, mana panas, mana mau dingin boleh lau. Jadi kalau ada orang Tamako ke Jakarta, Bu beli teh manis Demam dong. Demam. Iya lau. Sangat dan lau. Demam. Dia orang sana. Tapi apa? Ini kecil-kecil pakai kacamata. Dibawa Pak Aguan biar dia urus. Kalau ngomong pakai kacamata malah di kepala, dia di mata. Mereka tuh di mata minus. Kalau ngomong otak. Kalau kepalanya matanya minus, yang minus kasih tapi otak sudut kasih kacamata. Daripada bubar di gereja. Pokoknya buat saudara-saudara semua pasti ada di sini Mongol saudara. Pasti ada. Karena orang Sangir itu ke Jakarta akan menjadi saudara di saat orang masih jarang. Karena kalau dulu sama-sama kita di ibu pendeta gitu, ibu pendeta kan ternyata Lantemona, gitu. Kita ke keluarga ada yang menikah dengan desa Lantemona. Otomatis saya pasti kan bercerita itu anak pioma nama siapa, anak pioma nama siapa. Oh ternyata orang bersaudara. Dan itu banyak di Manado terjadi. So itu Mongol sampai hari ini tidak pernah pulang ke Sangir atau pulang ke Manado bulan Desember. Karena perkenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Semua mengaku saudara. Karena mana pioma deh kita pioma dulu sama-sama berpesta. Begini, mana begini, begini. Di pelasnya ujung-ujung doi nata. Jadi kami ini jangan pulang, jangan sampai balik Jakarta ginjal setengah so hilang. Gitu. Jangan pulang. Kalau mau pulang Desember, pulang tanggal 2. Tiket cuma 480 Citylink. Pulang ke sana. Kalau bilang Kak Mary, Donatan so lewat saya. Soalnya tanggal 2 ini kasih duit 2 juta beli babi 10 kilo. Kenapa orang Kristen harus makan babi? Karena Yesus mengusir setan di Gerasa. Terus setan masuk ke mana? Babi. Berarti babi ada Setan. orang makan babi, orang makan apa? Setan. So
So itu di Manado pernah ada setan datang. Di Tanjung dan ada setan, ada bolis datang bang, karena setannya mikir, aduh Tuhan, jangan kata orang jombi oma dong suci kiri. Jadi kan orang bilang, katanya tidak boleh makan babi karena mengandung cacing ini, cacing itu. Oh Tuhan, tapi oma dari ujung ke babi lama mati. Hidup matinya manusia ditentukan oleh Tuhannya, bukan oleh apa yang dia makan, apa yang dia minum. Tapi tamang hidupnya nge-gym tiap hari. Sekarang 42, stroke di pondok ini. Nampak di muka rumah Pak kita ada tukang sampah, dia cek-cek dari sampah yang mati-mati sampai sekarang. Sama dengan nomor PO mak, kenapa 106? Waktu zaman permesta dia lagi buang air di Kuala Jengki. Tahu ada bom. Udah tanya sama kita, oh Mbak Cebo kalari sayang. Semua orang bilang, iya Oma Mbak Cebo. Sayang, Oma Mbak Cebo mati Oma. Jika mau tanya, Cebo mati. Di mana ada bom, di situ ada tentara Belanda. Di Oma ini caparumi jorok. Dia jorok yang penting ada ngana. Benar juga kalau dia mati nggak ada mau berarti. Terus mau tanya itu sama Mbak Cebo bagaimana? Orang sana dia nggak begitu kan? Sayang, pokoknya sabar-sabar, tenang-tenang Jo. Oma dari Kuala Jengki lari Parigi 7. Jauh Jo Tuhan. Di Parigi 7 kan tunak adalah. Kok Mbak Cebo bagaimana? Tenang, Polo. Selama ada daun pisang semua aman. Sama dulu katanya pakai daun pisang. Kita sudah pernah coba daun pisang. Waktu ikut Jambore Nasional Pramuka di Cibubur, orang kan mendaki gunung, rasa buang air Basarnas, ini ada air. Kok sudah daun pisang, oh Tuhan. 1 lembar tarabe, 5 lembar tarabe. Kalau bahasa Jakarta koyak bang. 10 lembar tuh daun pisang tarabe saya. Jadi kalau monik di Jakarta dapatnya di toilet tisu, bersyukur. Jangan marah-marah. Oh tisu sedikit banget sih. Tangan tidak daun pisang. Sisa sayang. Tarabe dia sayang. Karena kan sudah orang nado, kenapa sudah cium nado. Sayang, tenang Joano. Pokoknya kalau ngali ada apa, pasti ada tak keluar ngali lu mau ada dosa. Anu bapak pedo di pohon. Kalau berdosa sudah dia semakin lama orang. Ini sudah berapa? Baru sudah berapa? Apa? Tunggu. Kita yang mau tanya Pak Ibu Pendeta, kita mau tanya Pak Elizabeth di belakang. Sudah. Berarti kakak Mary masuk ulang ke dalam, ambil lagi doi tangan. Ada bawahnya, ada orang ibadah ulang dia pun persembahan ya. Sudah kita tutup jam 8 karena masih ada vokal grup lagi, masih ada banyak pengisi acara. Satu hal yang pasti adalah selama orang tetap meyakini orang tidak pernah salah milih Juru Selamat namanya Yesus Kristus, yakin dan percayalah pasti hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin. Proses dalam hidup jangan orang lari, biarkan itu berjalan dengan sempurna karena di ujung pasti ada glory dari Tuhan. Amin. Itu mau pegang teguh sampai hari ini. Kita harus melewati naik kapal ekonomi dan sebagainya. Sekarang sepuji Tuhan. Jadi seperti sekarang yang mau lakukan cuma satu, mengucap syukur pada Tuhan. Bermain film, kita adalah putra daerah dari Sulawesi Utara yang bermain film paling banyak sampai hari ini. Asik. Kita solo bermain 38 film layar lebar, 2 film jadi laki-laki, 36 jadi banci. Paling fatal tuh komik 8 jadi Sailor Moon. Jalan-jalan tarang. Jadi besok film tayang selama 2 minggu tiap hari pendeta telepon. Pak Mumul kan hamba Tuhan. Jangan
jadi batu sandungan. Pilih film yang memuliakan Tuhan. Dong veto terus tiap hari. Lama-lama mau sakit hati, tak kata Pak Pendeta, sebulan tapi berpuluhan. Kita jadi bencong dan pedoi berpuluhan. Kita kan sebulan tuh saya. Itu kan cuma di film, bos. Sekarang tapi anak 11 tahun. Selumayan. Sekelas 5 SD, aduh haleluya sangat sekali saya. Aduh suka saya jadi bikin orang tua. Aduh banyak anak Tuhan langsung butuh anak. Mak kita kan harus sayang anak, gitu. Dia pulang naik kelas 5 SD, tapi aku juara 1 lagi. Kita biarkan dari kelas 1 sampai kelas 5 juara 1 terus. Aduh tapi mau bilang ini saya nggak pakai gorakan. Nggak pakai ilmu papianau. Kan orang misalnya kalau semua ujian kan ilmu itu dia baca. Masuk kelas tok kaki 3 kali. Kalau yang kita bawa opak di belakang, di sekolah anak bagaimana dia ini boleh apa? Nana baca ini kalau pakai kaki 3 kali itu masuk sama begini. Di belakang nggak lulus. Bukannya belajar bawa mukanya betul opak jadi sekolah. Anak sebesar, mama sekarang sudah 3 tahun. Dia so santai hidup, kadang nih pulang dia dan Manado dia nih mama embok di sana bilang biar dia mama sudah Jakarta dia. Oh, kagele kongen bagaimana biar dia mami jaga tangan anak kawin pulang juga. Kan ngomong juga kasihan. Sama tahu kalau di sini boleh bertanggati. Jadi juga anak 1, anak orang tua. Kita tanya Pak Pendeta boleh kawin ulang ya enggak? Pendeta bilang Kekristenan mengajarkan pernikahan hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau mau kawin ulang syaratnya ada 2. Pertama dia meninggal, kedua dia bersinah. Nah kasihan dia belum meninggal, jadi kita tiap hari doa pagi itu. Tuhan cabut bagi kita mau kawin ulang. Nyata kan kita memberkati tapi mantan istri, sekarang tapi mantan istri kasihan so tak tutup biji mata, sepindah kita nggak ada urusan dengan DP keputusan, tapi dengan dia menikah lagi berarti kita sebelum menikah. Kemarin abang nongol dijodohin sama orang Batak juga, tapi kayaknya belum jodoh. Katakanlah orang Bandung cantik sekali. Dikasih kenal Pak Mama semua begini kawin cap aja perbaikan keturunan mungkin. Berarti doanya ada kita begini. Mami kok kita mami kadang-kadang bikin kita mau pukul. Dia baginya udah anak sendiri. Mami jangan gitu. Orang harus cintai orang tua. Amin. Amin. Jadi semua kawin Ibu Pendeta atau sudah jujur sepanggil pendeta atau undang pendeta untuk meresmikan tanggal pernikahan. 3 hari sebelum pernikahan belum kasih bersaudara sobayar, catering solunas, main tua tumingkas. Orang ribut hanya masalah pembagian harta gono gini. Main tua minta perjanjian pranikah. Ya kita sih tak keberatan tuh. Cuman kita kan tanya, emang Neng minta berapa? Dari kita tuh penghasilan. Dia bilang begini, aku nggak minta yang gede, Neng cuma minta 30% aja dari penghasilan buat Neng. Nah di sini kita nggak bisa putus. Orang tanya dia mau itu, Tuhan 20% dia 30. Ini besar. Sampai kita tanya pacaran mentu harus sudah dari Bunda Maria mana? Ini Tuhan aja 10% ya 30. Biar nyanda itu sayang. Terus tanya ke anak, cek, tapi kawin lagi ya. Jangan pi, ibu tiri itu jahat tau pi. Ternyata gara-gara dia mau di sinetron azab. Matinya mangat karena keseringan nanyain kapan kawin. Duri, masa sampai segitunya mati? Kalau mati mulu tak tutup kan kalau masih masuk barang pasti dia juga tak tutup ulang. Ini orang sana banyak yang jaga tuh kan. Oh di Jakarta bukan so ada sabun detol tuh. Dong bisa kasihan cemerlang.
Cap tangan Kang, kalau cap tangan itu boleh jadi sampo. 6 hari tuh cap tangannya ada dan habis. Dia punya tangan masih dapat 3 bulan dong belum kalar-kalar. Itu sabun itu kan tuh sabun favorit kan buat orang hitam, orang yang pakai cemerlang, sabun cuci piring karena sering abu. Jadi dia bujur tak keluar semua itu. Maka tuh jaga-jaga kata sama Jakarta, anak metropolitan. Pada diajarin bahasa Sangir nggak? Oh enggak? Lu diajarin? Diajarin nggak? Hah? Dengan sampai kan lu? Oh benar bebeknya lomba sampai. Hadiahnya 180 juta. Iya, bikinnya nanti pas bulan April tanggal 21 bertepatan dengan Hari Kartini. Om Mongol kebetulan yang punya Kaki Gatal Production. Kalau kami cari di itu, Kaki Gatal Production adalah salah satu IO yang berizin nasional. Om Mongol DP produser merangkap DP direktur utama. Sebanyak doi kan itu. Mongol besok rencana tanggal 31 Januari mau bikin acara tour di Jakarta. Cuman kita mau cari tahu dulu gereja Gemis di Jakarta ini kalau orang mau bikin tour itu boleh bersaingnya kan? Jadi bagi waktu gereja-gereja sana dia bilang kita lebih butuh daripada ngerapain gereja. Ya kamu dapat orang. Itu kalau pakai masih ini kalau orang bikin tour bersama, rupa tuh hari kan kita dapat undang di itu dan di Kelapa Gading itu, cuman kita nggak bisa hadir. Nah kalau orang mau bikin kan kita artis gampang cari sponsor. Gimana boleh? Ya kan kita orang bikin kan masih ada 3 bulan. Setidaknya 31 Januari kalau nggak orang bikin di Februarinya. Bikin di mana? Kayak di itu kebetulan di Suar. Enggak. Tuhan yang jauh dari Tanjung Priuk. Tuhan cuma berjalan dari sini sampai di Balai Samudra Jo. Balai Samudra nanti kita minta Pangkoma batu tambang biar gratis. Nah, orang bikin rekor di situ bukan cuma foto-foto yang boleh rekor. Sulawesi Utara dinyatakan sebagai negara penghasil salah satu tarian tertua di Indonesia. Itu nama Gunde. Hah? Iya, saya yang punya itu. Itu DP Tagong anu, orang itu DP suara boleh ada tenor atau bass. Maka tanyanya sekolah itu orang. Dan ini serius, itu Tagong itu musik tradisional yang sampai hari ini di sana masih ada. Tapi kenapa provinsi tidak mempromosikan? Karena cuma putar-putar di Maengket Kabasaran. Maengket Kabasaran itu jadinya 1800-an. Mari yang namanya tari Gunde sebelum zaman Santiago pun so ada tuh tarian. Nah, tapi orang-orang sana tidak berjuang untuk Gunde masuk karena mau keluarga raja. Diajari dulu kalau untuk tari Gunde perampong itu harus peramal. Belum pernah disentuh oleh siapapun. Iya toh? Dulu, aduh, saya oma-oma cuma jaga begini lah pun tahu. Nanti siapa sekolah bapak. Dulu cuma dilihat begitu Pak. Kami orang daerah cuma melihat. Tak ambor kan. Nah itu harusnya kita lestarikan sebagai orang Sanger City. Jangan bilang Sangir sayang. Sangir image-nya gak rasa dibinya enak daerah terpencil kan. Jadi bilang dia Sanger City. Langsung pasti pakai oh itu Manila. Sebelah Mindanao City. Mindanao City di sebelah Marore. Sampai Tuhan datang baru mendapat. Kalau orang sana kasihan banyak. Petinju Filipin Manny Pacquiao. Mana kita orang mana? Orang Tamako. DPO mati kita bilang makasih masih sepupu saudara. Cuman orang keluarga penyelundup kan. Penyelundup suka Filipin. Tahu-tahu pemerintah Indonesia melakukan pembatasan untuk orang Filipin masuk Indonesia dengan 4 kapal perang. So dia boleh balik orang. So jadi orang Filipin dia masih boleh bahasa Sangir. Unce dia panggil dia. Dia anak kedua jadi dia panggil Pak Ara. Ada orang saudara Ana.
Oh Tuhan Yesus. Orang disanget eku sudah gini sepanjang panjang. Mana MC tadi? MC sini mana? Oke, orang mana brother? Orang mana? Orang Sangir. Sangir le. Oh haleluya. Sangir from apa no? Manggaran. Sangir mana kau? Siau. Baru sekarang tadi orang siapa aku sangir. Orang siau tanya, orang sangir bukan siawan. Sangir itu hanya berlaku sangir besar. Siau itu sendiri sekarang jadi Kabupaten Sitaro. Orang Sangir. Orang sangir, mama orang siau. Orang Manggaran. Makalehi, oh banyak di situ lehi. Tahu lehi? Kanari sayang oh Tuhan. Oh Tuhan. Sekarang aku mau tanya, seberapa lama di Jakarta? Sejak lahir. Oh Tuhan, tapi belum pernah pulang. Sudah. Seberapa kali? Kita boleh jujur, kita lahir di Manado tapi bahasa Cina. Nah kita nggak pernah tahu bahasa Cina, kita lebih tahu bahasa Sangir. Terus orang tua sudah di sini. Iya. Mama dan papa sudah di sini. Mama mati di sini tapi sudah meninggal. Oh sudah meninggal. Sekarang sudah Tuhan. Amin. Amin. Papa masih ada. Mama dari surga. Duh Tuhan dia dua minggu. Sekali coba bilang mama dan papa sudah. Orang sakit sekali dia membesar satu. Dia yang dia ngomong mami dan papi kata sekarang sudah Tuhan. Ayo kan? Baik mama. Terus papa. Tinggal di mana di sini? Tinggal di Tanjung Priok. Gereja di Tanjung Priok, timur di Tanjung Duren. Kubur di Kanton yang Harapan. Mana dari jam berapa ke sini? Dari jam setengah 5. Nama? Julius Negara. Julius. Nama-nama itu nama-nama Alkitabiah kan. Nah, itu orang Sangir nama-namanya jauh-jauh dari yang kita. Petrus, Yudas, Elisabeth, Yohana, Rika. Itu nama-nama orang Sangir. Elisabeth, itu orang-orang Sangir. Kalau datang kemari anak gaul, Merce, Sence, Suci. Banyak. Kalau orang-orang Minasa kan Pince, Nonce, Since, Lince. Itu banyak sekali. Tapi orang Sangir. Pak Sumarto itu orang Sangir. So, Pak Sumarto, Heri Sumarto orang Minang. nyanda. Hah? Nyanda. Bagaimana dulu lahir waktu itu? Oh Tuhan kita lahir tahun 88. Tapi yang tahu di samping ada satu bab yang paling menakutkan. Apa? Ada di Tamako, keluarga Mokorepe itu. Pihak Sutamako. Dia mana orang kalau saudara itu orang yang nama Om Gerson Mokore. Hah? Jadi jenis timpe itu. Jadi Gerson Mokore. Timpe. Apakah kamu bersedia timpe itu? Ya dengan segenap hati. Jadi inilah keluarga dalam Tuhan, keluarga Mokore itu. Langsung bubar dengan tapi cuma di sini. Iya. Saya boleh jujur pendeta, saya ingin banget ke sini, kalau lagi paling kita ingin sekali ke gereja Sangir, karena kita ingin mendengarkan satu lagu yang kita paling suka sekali. Ada 3 lagu Omabu, Omabu apa? ada Omabu Ruapa, ada Omabu Rendingane, Omabu Alondo. Apa namanya ini? Kita hafal semua 3 lagu ini. Mungkin beda. Menyanyi kita. Nah, pada menyanyikan sama dia yang itu, ya kan? Yang mana ini dulu? Soalnya kan 3 lagu ini beda-beda situasi. Mau Marondo juga. Mau Marondo, mau Ruanda, mau kalau mau Ruanda kan dekat nada lagi sini, kakek sekaloran mati. Itu cuma orang Sangir begitu saya kalau orang mana? Yang apa? Mau Marondo juga. Soalnya jangan mau rendingan karena sama pulang ini belum. Jangan mau rendingan barunya amin amin hilang semua ini. Kalau boleh pun tahun depan topeng gereja habis ibadah ada cookies. Nanti kita yang beli. Ya, mau Marondo. Ciri Sol.
senjata. Avengers dong. Avengers kan ada Thor. Dia pegang apa? Sama aku. Orang Samir dia. Kampuge. Apa juga ya? Hah? Apa juga ya? Ya